Dalam perjalanan karir para pembalap di MotoGP, mereka selalu memiliki dua sisi waktu yang saling bertolak belakang. Ada saat di mana pembalap memperoleh hasil manis, dapat menembus podium, banyak kemenangan di race hingga menggapai gelar juara dunia MotoGP. Hasil tersebut didapat lewat proses yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Pembalap yang cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku motor akan lebih mempunyai kans untuk memenangkan balapan. Namun di sisi lain, pembalap juga memiliki waktu yang sulit. Hari di mana mereka kesulitan menemukan performa terbaik, tertinggal dari pembalap lain, tidak mampu kompetitif atau juga kesulitan menemukan feeling dengan tunggangannya. Namun dari semua periode sulit, rider MotoGP sangat khawatir dengan dua hal buruk yang menimpa mereka. Apakah itu? Crash dan cedera. Ya, kedua hal itu adalah momok menakutkan bagi pembalap. Jika pembalap terlalu banyak DNF atau didn't finish atau tidak finish karena crash, maka mereka akan kehilangan banyak poin di klasmen. Hal yang sama berlaku jika mereka menderita cedera yang serius. Mereka akan menghabiskan waktu untuk recovery dan absen dalam beberapa race. Ini juga berakibat negatif pada perolehan poin di klasmen. Hampir selalu pembalap di MotoGP memiliki masa-masa tersebut. Tak terkecuali legenda balap Italia, Valentino Rossi. Dalam karirnya, Rossi sempat beberapa kali kehilangan kesempatan emas untuk menjadi juara dunia karena crash dan cedera. Rossi memang memiliki banyak gelar juara dunia, tapi juga banyak kehilangan periode untuk menambah gelar tersebut setelah mengalami banyak hal buruk dalam karirnya. Dan berikut inilah 4 crash dan cedera terburuk yang pernah dialami Valentino Rossi semasa membalap di kelas MotoGP. GP Assen 2006. Di tahun 2006, Rossi pernah mengalami cedera yang disebutnya sebagai yang terburuk di tahun tersebut. Peristiwa itu terjadi pada sesi Free Practice 1 GP Assen. Pada sebuah momen ketika Rossi melintas tikungan ram shock, motornya tiba-tiba mengalami sliding dan melebar keluar trek. Rossi terjungkal hingga berguling berkali-kali di kerikil, lalu terhempas dan membentur tanah. Rossi pun langsung dibawa ke klinik K-Mobile. Dari diagnosis diketahui Rossi mengalami patah tulang mikro di pergelangan tangan dan cedera pergelangan kaki serta memar di bagian dada. Rossi bersyukur cederanya tidak lebih buruk karena dari apa yang dia rasakan, mungkin saja Vale mendapat cedera yang sangat serius. Namun Vale beruntung karena pelindung punggung Werpac Dynis yang dipakainya melindungi tubuh Rossi dari cedera yang lebih parah. Bagian tersebut dilengkapi armor yang fungsinya terinspirasi dari armadillo yang dibentuk dari polipropilen dan bagian tengahnya dilapisi aluminium dengan struktur sarang lebah untuk memastikan dapat menyerap benturan keras. Sedangkan untuk pergelangan kaki cukup tertolong dengan teknologi Dynis Axial Distortion Control System yang bahannya terbuat dari karbon dan fiber aramid. Saat hari race tiba, Rossi memilih tetap mengikuti balapan dengan start dari posisi ke-18. Lewat perjuangan luar biasa, Rossi berhasil finish di urutan ke-8. Motornya pun telah dimodifikasi ulang untuk menyesuaikan kondisi Rossi yang masih cedera. Mekanik memodifikasi tuas rem dan serangkaian injeksi untuk mengurangi rasa sakit Rossi saat memacu motor. Race berikutnya di Donington Park dengan jadwal padat rupanya tak memberikan banyak waktu bagi Vale untuk memulihkan diri. Dalam kondisi cedera, Rossi mengikuti sesi kualifikasi GP Donington Park 2006 dan mendapati hasil akhir start dari posisi ke-12. Dalam kondisi sulit itu, Rossi masih menunjukkan mentalitas dan daya juangnya hingga mampu finish di urutan kedua GP Donington Park 2006 setelah mendapat perlawanan sengit dari Marco Melandri di last lap last corner. GP Mugello 2010. GP Mugello 2010 adalah pertama kalinya dalam karir Valentino Rossi di mana The Doctor tidak turun dalam balapan di home race-nya itu sejak pertama memulai debutnya di kelas 125 sesi pada GP Malaysia 1996 dan menorehkan rekor 230 start dalam balapan profesional. Absennya Rossi di Mugello disebabkan oleh kecelakaan fatal yang didapatnya setelah menjalani sesi free practice 2. Ketika sesi latihan menyisakan 15 menit secara tak terduga, Rossi mengalami high side setelah kehilangan kendali pada bagian belakang motornya di turn 13 atau chicane corner dan terlempar ke gravel dengan keras hingga menyebabkannya cedera parah. Posisi jatuh Rossi yang tidak dalam kondisi sempurna membuat cedera yang dideritanya menjadi semakin fatal.
Pasca insiden, Rossi langsung dibawa ke medical center dan menjalani pemeriksaan dengan sinar X. Dr. Makia Godena yang menangani Rossi menyatakan bahwa Rossi mengalami pergeseran tulang fibula dan patah tulang tibia kanan. Rossi kemudian diterbangkan ke Careggi Hospital di Florence dengan helikopter untuk melakukan penanganan lebih lanjut, sebelum akhirnya dipindahkan ke Orthopedic Trauma Center untuk menjalani operasi. Akibat kejadian itu, Rossi harus absen 6 pekan dan tidak mengikuti 4 race karena banyaknya poin yang hilang karena cedera parahnya di Mugello. GP Aragon 2014. Balapan di GP Aragon 2014 merupakan salah satu yang terburuk dalam perjalanan karir Valentino Rossi. Aragon sebenarnya bukanlah sirkuit favorit Valentino Rossi. Vale mengawali race dari posisi ke-6. Ketika start dimulai, pembalap yang berada di baris depan saling berebut posisi, dan Rossi berusaha mengejar ke depan hingga mendekati Marquez dan Pedrosa. Menggunakan semua potensi motor di tikungan, Rossi melakukan percobaan manuver overtake beberapa kali. Namun di lap 4 ketiga ingin menyalip Pedrosa di posisi ketiga. Rossi terlalu cepat masuk tikungan dan terpaksa menegakkan sedikit motornya untuk menghindari senggolan. Karena terlalu kencang, motor pun melebar keluar jalur dan sialnya lagi, ban motor Rossi melintasi rumput buatan di sisi lintasan dan tergelincir hingga crash pun tak terhindarkan. Rossi jatuh berputar beberapa kali hingga pemandangan mendebarkan pun terlihat. Ketika Rossi sama sekali tak bergerak setelah jatuh, para kru di pedok sangat khawatir dengan keadaan Rossi. Diketahui saat itu kondisi trek masih basah akibat hujan yang turun di pagi hari. Selepas tak sadarkan diri, Rossi segera dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami gegar otak. Beruntung dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Rossi baik-baik saja. Dan ketika kondisinya telah membaik, Rossi pun menjelaskan apa yang terjadi padanya saat crash mengerikan itu. Kepada Italian Sky Sport dalam press conference GP Motegi, Rossi membeberkan kondisi yang sebenarnya saat crash. Ban belakang motornya menghantam tubuh Vale dengan keras dari belakang di sisi kanan dan itu membuatnya pingsan sesaat sekitar 1 menit. Meski tidak menderita cedera serius, namun ternyata jari Rossi mengalami retak yang cukup mengganggunya karena itu terjadi pada jari kanannya yang digunakan untuk menekan rem. Namun setelah melakukan pemulihan di race berikutnya atau GP Motegi, Rossi berhasil masuk podium ketiga dan melanjutkan perjuangannya di atas motor. MotoGP 2017 adalah tahun di mana Valentino Rossi untuk pertama kalinya terlempar dari posisi 3 besar klasemen championship sejak tahun 2000 berkiprah di GP 500. Cedera beruntun yang dialaminya adalah faktor utama yang mempengaruhi kebugaran fisik Rossi hingga tak bisa menampilkan performa terbaiknya di lintasan. Bukannya terjadi saat race, cedera justru menghampiri Vale saat sedang melakukan latihan motocross di ranch. Meski bukan termasuk cedera saat race, namun cedera ini sangat mempengaruhi Vale dalam balapan MotoGP. Rossi memang dikenal senang berlatih motocross di sela waktunya membalap. Diyakini motocross banyak membantu Rossi untuk menjaga adrenalinnya tetap di puncak. Meski hanya latihan, Rossi tetap membalap dengan kemampuan maksimalnya saat berlatih motocross. Hal itu yang acap kali membuatnya menderita cedera yang cukup serius. Pada Juni 2017, Rossi terjatuh dari motornya dan mengalami cedera parah di bagian dada dan perut. Rossi sempat dirawat selama 1 hari di rumah sakit hingga akhirnya sembuh. Setelah sembuh, seperti tak kapok di bulan Agustus 2017, Rossi lagi-lagi berlatih motocross dan lagi-lagi mengalami cedera. Kali ini cukup serius karena Rossi mengalami patah tulang tibia dan fibula kaki kanan. Rossi lalu dibawa ke rumah sakit Ospedale Civile di Urbino dan menjalani operasi. Sejak mengalami cedera itu, kesempatan untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2017 pun telah berakhir bagi Rossi.